jadi di sini saya akan menjelaskan cara menghitung lama waktu angsuran pinjaman menggunakan fungsi NPER di Microsoft Excel. Pertama, kita lihat dulu contoh soalnya. Di sini ada Tuan Andi membayar cicilan pinjaman sebesar 1.200.000 di setiap bulan. Untuk pinjaman sebesar 100 juta, berapa bulan Tuan Andi harus membayar jika suku bunga pinjamannya sebesar 12% per tahun? Nah, untuk rumusnya itu di sini kita tulis sama dengan NPR kurung rate, titik koma PMT, titik koma PV, titik koma FV, dan titik koma type. Lalu, nah, untuk bunganya itu adalah sebesar 12%. Jadi kita tulis di sini 12% per tahun. Dan untuk angsurannya itu adalah 1.200.000. Tapi kita tulisnya menggunakan tanda negatif karena ini adalah pengeluaran. Nah, untuk jumlah pinjamannya itu adalah sebesar 100 juta. Jadi kita tulis di sini 100 juta. Nah, kalau sudah, kita langsung saja hitung NPER-nya menggunakan rumus sama dengan NPER bunga dibagi 12. Karena angsuran dilakukan bulanan, maka bunganya dibagi 12. Nah, setelah itu angsuran, lalu jumlah pinjaman, titik koma lagi, kita tulis 0 untuk nilai FV-nya karena pinjamannya dilunasi sampai habis, jadi kita tulis 0. Lalu di sini titik koma lagi untuk tipenya itu adalah 0 karena pembayarannya dilakukan di akhir periode. Lalu tutup kurung. Lalu kita pencet enter. Nah, hasilnya adalah 180. Jadi artinya Tuan Andi membutuhkan waktu 180 bulan atau sekitar 15 tahun untuk melunasi pinjamannya dengan angsuran sebesar 1.200.000. Lalu di sini ada fungsi present value. Contohnya, Minggu mendepositokan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi 15 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Nah, di sini diketahui NPR-nya adalah 5 tahun, rate-nya 10%, PMT-nya 2 juta, dan FV-nya adalah 15 juta. Lalu kita masukkan rumus sama dengan PV rate titik koma NPER titik koma PMT titik koma negatif FV agar hasilnya tidak minus. Lalu di enter dan berikut hasilnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi PMT yang digunakan untuk menghitung pembayaran angsuran sebuah pinjaman. Di sini untuk bunga per tahunnya 12%, untuk banyak angsurannya 240 bulan, dan untuk jumlah pinjamannya 100 juta. Di sini kita akan mencari berapakah jumlah angsuran yang harus dibayar, yaitu pakai rumus PMT. Sama dengan PMT 12% dibagi 12 bulan, banyak angsuran, jumlah pinjaman, lalu tutup kurung. Hasilnya sekian.
Selanjutnya, future value. Ini untuk memprediksi nilai uang atau investasi di masa depan berdasarkan tingkat pertumbuhan suku bunga dan periode waktu tertentu. Di sini terdapat satu contoh soal, yaitu seseorang saat ini mendepositokan uang sebesar 50 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 7,5% per tahun. Selanjutnya, setiap awal tahun ia menambahkan depositonya sebesar 2,5 juta. Maka berapa jumlah uang yang akan diterima pada akhir tahun kelima saat ia mencairkan deposito tersebut? Nah, cara mengisinya adalah di sini kita isi dulu setoran awal depositonya adalah 50 juta rupiah. Lalu tingkat suku bunganya di sini adalah sebesar 7,5%. Setoran tambahan tiap awal tahunnya itu adalah 2.500.000. 2.500.000. Jadi pembayarannya adalah 1, karena setoran dilakukan di awal tahun. Jumlah periodenya itu adalah 5 tahun. Tulis di sini tahun. Nah, jadi kita tinggal masukin rumusnya aja di sini sama dengan FV red jadi koma NPR jadi koma min PMT titik koma min PV titik koma tipe, lalu tutup kurung. Habis itu kita pencet enter. Nah, jadi hasilnya adalah segini. Nah, yang terakhir ada fungsi rate. Ini digunakan untuk menghitung tingkat suku bunga berdasarkan jumlah angsuran, lama kredit, dan nilai akhir periode. Di sini saya sudah menyiapkan tabel seperti pada di layar. Di tabel ini terdapat kolom tipe rumah, angsuran per bulan, lama kredit, harga akhir periode, dan kolom terakhir yaitu bunga yang akan kita hitung. Selanjutnya kita hitung suku bunganya. Nah, kemudian masukkan rumus sama dengan rate, lama kredit, titik koma, angsuran, titik koma, harga akhir periode. Nah, ini dikasih tanda negatif karena mengikuti konsep arus kas di Excel. Lalu masukkan angka 0, titik koma 1 karena menunjukkan pembayaran dilakukan di akhir periode dikali min 1 agar hasil bunga bernilai positif. Lalu tekan enter. Nah, berikut hasilnya. Kalian tinggal drag aja rumusnya ke bawah. Jadi nggak usah dihitung satu-satu.